Baik, kalau gitu kita lanjut ke Mondai 3 ya, kita pilih jawabannya. Nah, Mondai 3 ini adalah Mondai yang mana saya paling benci dan saya paling nggak bisa. Cuma, ya kita belajar sama-sama teman-teman ya. Soalnya seperti ini. Nah, kalau saya sebelum to the point-nya, biasakan untuk baca apa? Nih, kalau nomornya di sini, baca satu kalimat sebelumnya. Ya, kenapa? Karena dia di akhir paragraf. Kalau misalkan belum ngerti, terpaksa baca di sini. Cuma, biasanya jawabannya ada di sebelumnya. Nah, kalau dia di tengah-tengah kayak gini teman-teman ya, tengah-tengah paragraf ya. Sorry. Nah, kalau dia kayak gini teman-teman ya, dua-dua di tengah. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal ini yang mana saya paling benci, paling gak suka ya. Tapi saya bakal kasih tau tipsnya buat kalian. Jadi, kalau soal seperti ini kan ada nomor 1 di sini. Di akhir kalimat paragraf ya. Jawaban itu biasanya berhubungan di sini, oke? Mungkin teman-teman juga tahu lah ya. 1-2 kalimat sebelumnya. Nah, kalau soalnya kayak nomor 2, yang mana dia ada di antara kalimat, berarti kalau harus baca apa? Yang di sini sama yang di sini. Ini tips dari Sensei ya, semoga membantu buat kalian semua. Coba kita bahas ya. Nah, terus kalau misalkan kalian juga pengen membandingkan dengan cara cek seperti ini, cek ini juga boleh, oke? Tapi biasakan kalian setelah lihat ini bentar, ya bentar doang ya, langsung lihat di pilihan jawabannya. Kenapa? Minimal tahu bentuk soal itu seperti apa. Jadi pas baca balik kita punya ingatannya gitu. Pas ujian itu menghemat waktu ya. Oke, kalau gitu kita bahas dari soal nomor 1 ya. Nihon de wa gomi wa moeru gomi, moenai gomi, recycle dekiru mono nado ni wakete dasanakireba ikimasen. Demo, Nihon de hajimete gomi o dasu toki, watashi wa sono rule no koto ga mada amari yoku wakate imasen deshita. Sore de gomi o wakezu ni. Nah, nih teman-teman keluar ya. Zu apa? Yes ya, wakenai de. Nah, kalau kalian sudah bisa baca cepat, enak nih ya. Kita langsung ambil poinnya ya. Nihon de wa gomi wa ada moeru moena. Berarti ini ngomongin apa? Jenis ya, sampah bakar, sampah tidak bisa dibakar, sampah bisa di-recycle. Oke. Terus wakete dasanakireba, wakete, terus apa teman-teman? Wakete dasanakireba ikemasen. Artinya adalah kita harus memisahkannya. Oke, ada 3 jenis sampah, terus kita harus pisahin. Nihon de hajimete gomi o dasu toki, berarti pertama kali di Jepang ketika dia membuang sampah, watashi wa sono ruru no koto ga mada amari yoku wakate imasen deshita. Berarti dia masih belum tahu mengenai aturan tersebut. Sore de, nah oleh karena itu ya sore de ya, berarti karena dia masih belum tahu nih aturan untuk memisahkan sampah ketika membuang sampah, gomi o wakezu ni ya, berarti tanpa memisahkan sampah dia ngapain? Coba kita baca ya. Dashite shimata no desu, dashite shimata kara desu, dashite shimata kamoshiremasen, dashite shimata kara kamoshiremasen. Jawabannya adalah, nah, berarti jawabannya adalah nomor 1 teman-teman ya. Dashite shimata no desu ya, karena dia lagi menjelaskan alasannya kenapa dia itu membuang sampahnya tidak benar. Oke? Mungkin nomor 1 ini masih gampang teman-teman ya. Nah, untuk nomor 2, 3, 4 juga saya udah tuliskan artinya apa ya. Kalau kara kan artinya adalah karena, kamoshiremasen mungkin ya. Terus kalau ada terus kalau misalkan ada kara kamoshiremasen itu adalah mungkin karena apa. Ya, tapi kan jelas teman-teman ya, dia itu pertama kali ke Jepang nggak tahu aturan, makanya terlanjur buang sampahnya sembarangan ya. Hai, berikutnya nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini yang susah, kenapa? Dia itu harus menyambungkan antara kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Kita baca ya. Asa dekakeru toki, apato no mae no kimerareta basho ni gomi o dashimashita. Artinya apa? Pagi ya, pagi ketika dia mau pergi keluar, apato no mae no kimerareta basho, berarti ada tempat yang sudah ditentukan ya. Ni gomi o dashimashita, untuk buang sampahnya. Terus kita nggak tahu apa? Yugata ya kitatu suru to watashi no gomi wa kaishu sarezu ni nokotte imashita. Artinya adalah, jadi ketika dia pulang sore nih ya, sampahnya itu tidak diambil ya. Kaishu itu artinya diambil ya, dibawa pulang ya. Ternyata sampahnya itu nggak dibawa pulang, tetap aja ada di tempat tersebut ya, di tempat buang sampahnya. Nah, menurut kalian jawaban tepat di sini apa? Coba dibaca ya. Ada mata sore ni tatoeba tokoro ga. Coba jawab cepet ya, ayo. Jawabannya adalah, yes ya, jawabannya itu adalah tokoro ga. Ya, kenapa? Kita baca konteksnya ya. Jadi orang ini itu sudah buang sampah di tempatnya, oke? Tapi ingat ya, tadi dia itu nggak membuang sampah dengan benar ya. Nah, ketika dia pulang, ternyata dia cek, loh, kok sampah itu masih ada di sana. Berarti dia menyangkal hal sebelumnya, teman-teman ya. Makanya jawabannya adalah tokoro ga, namun ya. Dia mikirnya adalah, kalau gue udah buang sampah di sana, berarti harusnya diambil dong sama petugasnya kan ya. Ternyata nggak diambil ya. Makanya, namun meskipun begitu. Nah, kalau mata sama sore ini teman-teman ya, nihin ya. Jadi kalau mata sama sore itu sebenarnya sama aja ya. Oke, sebenarnya sama aja. Kayak matanya sama soren itu adalah menambahkan sesuatu yang sama. Misalkan di depan itu lagi ngomong hal positif ya.
dia nanti bakal pakai sore ini biasanya. Jadi hal bagus, sore ini dan lagi ini bagus loh gitu. Kalau mata itu teman-teman ya, mata itu juga dia itu artinya adalah selain itu. Cuma topiknya itu sama, tapi dia ngomongin hal yang berbeda lagi dalam topik tersebut. Misalkan ngomongin sepak bola, lagi ngomongin tim A, terus dia lagi ngomongin tim B mendadak kayak gitu loh mata ya. Kalau tatoeba tahu lah ya teman-teman ya, contohnya misalnya. Cuma kalau di sini kan nggak ada contoh ya. Biasa kalau ada tatoeba apa? Ya ada toka, ada nado, ya pokoknya ada koma-komanya gitu. Biasa kan adalah tatoeba ya. Makanya jawaban tepat di sini adalah nomor 4 ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke nomor 3. Nah, kalau nomor 3 kalian sadari, sebenarnya kan bagian kosongnya di bagian bawah teman-teman ya. Kita sebenarnya cukup baca bagian bawahnya doang, nggak perlu baca sampai atas ya. Jadi saya akan baca sampai sini kalian, dari sini mungkin udah bisa ngerti lah kira-kira. Cuma buat jaga-jaga, kalian kalau nggak ngerti bisa baca dari atas ya. Coba kita bahas bersama-sama ya. Sono hi no yoru, oyasan ga kite, kami nado no moeru gomi, garasu nado no moenai gomi, peto botol nado no recycle dekiru mono o. Nah, di atas dia ngomongin apa aja teman-teman ya. Jadi ketika dia buang sampah, ternyata sampah yang nggak diambil, hari itu juga malam, oyasan itu adalah pemilik rumah ya. Nah, si pemilik rumah itu datang, dia itu bilang kalau misalkan sampah kayak kertas itu adalah sampah bisa dibakar. Kalau kayak garasu itu adalah sampah yang nggak bisa dibakar karena kan kaca teman-teman ya. Terus kalau misalkan kayak botol plastik itu adalah sampah yang bisa didaur ulang. Nah, wake nakereba ikinari o sesumi shite kuremashita. Dikasih tahu ya, kenapa dia itu harus bisa memisahkan si sampah-sampah tersebut. Gomi no naka ni wa mou ichido shigen to shite tsukaeru mono takusan arimasu. Artinya adalah di dalam sampah tersebut itu masih banyak ya sampah-sampah yang bisa didaur ulang katanya. Makanya isinya apa teman-teman? Tsukaeru mono. Gimana? Mo ya tsukaeru mono mo takusan arimasu ya. Oke. Nah, di sini kan dia lagi ngomongin topiknya adalah mengenai sampah di dalam itu masih ada yang bisa dipakai lagi. Makanya jawaban tepat itu adalah mo ya. Kalau to kan harusnya ada apa lagi dong di belakangnya ya. To sama takusan kan agak aneh ya. Yorika membandingkan jadi nggak ada. Dake itu hanya. Makanya kalau misalnya kalian baca dari pilihan jawaban aja, yang paling tepat itu adalah nomor 1. Sip, berikutnya kita lanjut ke nomor 4 ya. Sore iko wa kichinto gomi o nai nani. Nah, ini sebenarnya nggak perlu baca belakang, udah dapat sesi jawabannya ya. Oke, tapi kita baca dulu ya. Saikin wa mono o kau toki ni kore wa moeru ka, recycle dekiru ka, to kangaetari mo shimasu. Gomi o wakeru no wa skoshi taihen desu. Oke ya. Nah, teman-teman coba saya bacakan pilihan jawabannya. Kalian tebak ya jawaban tepat yang mana ya. Nomor 1, wakerareru koto ni narimasu. Nomor 2, wakeru you ni shite imasu. Nomor 3, wakeyo to omotte imashita. Nomor 4, wakerareru daro to omoimasu. Yang mana? Sore iko wa berarti setelah dia diajari nih ya sore iko di sini ya. Sore tadi tuh lagi ngomongin paragraf sebelumnya ya mengenai dia itu sudah diajarkan bahwa sampah itu ada banyak jenisnya, kenapa harus kita pisahkan ya. Sore iko wa kichinto gomi o. Oke ya. Jawabannya adalah nomor 2 ya. Wakeru you ni shite imasu. Artinya apa? Tuh, Yoni keluar lagi ya. Berarti dia itu berusaha untuk memisahkan sampah-sampah tersebut ya. Sore iko berarti setelah diberikan penjelasan kichinto berarti kan benar-benar lakuin dengan benar ya. Gomi o wakeru you ni shite imasu ya, berusaha. Nah, sisanya juga udah saya tuliskan ya, artinya apa ya? Koto ni naru itu artinya adalah ditetapkan ya. Tapi kalau kita menetapkan adalah koto ni suru. Bagus. Terus kalau misalkan ada yoto moteru adalah berniat. Nomor 4 itu adalah niat. Daro itu biasanya kayak ini yang di ramalan cuaca ya, asta hareru daro. Berarti dia cuma bilang mungkin besok tuh bakal cuacanya bagaimana. Nah, sampai sini kita udah bahas sesi bantuan terakhir ya. Nah, makanya di akhir-akhir ini ketika dia berbelanja, dia itu bakal berpikir apa? Nih, dia berpikir bahwa ini sampah yang bisa dibakar atau sampah yang bisa di-recycle gak ya? Gitu. Terus dia bilang, gomi o wakeru no wa skoshi taihen desu. Yang artinya adalah memisahkan sampah itu sedikit menyusahkan ya. Saya pun juga pertama kali ke Jepang bingung ya. Kita lihat gambar pun juga ngerti, tapi kadang nggak ngerti karena ada sampah-sampah lainnya juga kan ya teman-teman ya. Tapi namanya tinggal di negara orang, kita harus bisa mematuhi aturannya teman-teman ya. Makanya semangat. Baik, kalau gitu kita lanjut ke nomor 5 ya. Gomi o wakeru no wa skoshi taihen desu. Kita sudah bahas tadi ya teman-teman ya. Terus, demo imamade fukaku kanaeta koto no nakatta kankyou mondai ga skoshi mijika ni natta yo na. Bagaimana teman-teman ya? Ada tuh kiga ya, mungkin teman-teman udah tahu nih yang pernah pakai bukunya ya. Dia bilang kalau bisa buang sampah tuh repot. Tapi imamade fukaku kanaeta koto nakatta berarti
dia itu nggak pernah berpikir mengenai masalah lingkungan gitu. Akhir-akhir ini malah semakin dekat dengan kehidupan dia sendiri, teman-teman ya. Berarti jawabannya apa, teman-teman ya? Kiga suru so desu, kiga shita no deshou ka, kiga shimasu, kiga shita you desu. Jawabannya adalah, coba ditebak. Nomor 3 ya. Oke, kita bahas dulu ya. Nomor 1 ya, suruso. Uso itu artinya adalah kita mendengar dari orang lain. Makanya udah pasti salah ya katanya. Kiga shita no deshou ka, dia malah nanya balik ke kita. Itu juga bukan ya. Nah, kiga shimasu itu adalah rasanya. Jadi jadinya tahu. Rasanya kayak ini setelah gue tinggal di Jepang, gue jadi tahu nih masalah lingkungan itu seperti apa aja. Gitu. Makanya jawaban nomor 3. Nah, kalau nomor 4 ya, kiga shita you desu, sepertinya. Kenapa sepertinya? Kan dia lagi ngomongin dirinya sendiri ya. Jadi nggak perlu pakai sepertinya. Jawaban yang tepat adalah nomor 3 ya. Hai, minasan otsukare sama deshita ya. Kita udah bahas nih berbagai macam soal ya. Gimana teman-teman? Kita sudah bahas soal hari ini. Apakah kalian ada yang betul di atas 80% atau kalian di bawah 80% ya? Kalau misalnya di bawah 80% nggak perlu khawatir. Yang penting udah lulus N3. Berarti kalian latih lagi nonton video Joan Sensei. Misalkan bagian Yoni atau info yang belum tahu, dibahas sekali lagi, oke? Nah, bagi yang sudah di atas 80%, saya rasa kalian sanggup untuk belajar N2. Kenapa? Karena N2 itu kecepatan seperti ini ya. Kita harus segera cepat baca, cepat menjawab karena nggak ada waktu. Oke? じゃあ、皆さんお疲れ様でした。また次の動画で先生待ってますから。バイバイ。